Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Main TV, dimanapun Anda berada, kembali bersama Usaha untuk Indonesia. Kita sudah melewati pertengahan bulan Sya'ban. Sebentar lagi menjelang bulan suci Ramadan. Mari kita semua sambut bulan suci Ramadan ini dengan riang gembira. Karena ada keterangan man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu 'alan niran. Barang siapa yang bergembira, bersukacita menyambut masuknya bulan suci Ramadan, maka mudah-mudahan Allah haramkan jasadnya dari api neraka. Mudah-mudahan kita semua menjadi bagian kaum muslimin yang senang dan bergembira menyambut dan menjalani ibadah di bulan suci Ramadan. Nah, kegembiraan ini tentunya harus sejalan dengan cara beragama yang mudah, meringankan, tidak memberat-beratkan, atau tidak menimbulkan kesulitan. Sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa yassiru wa la tu'assiru wa basyiru wa la tunaffiru. Ringankan beragama ini, jangan sengaja dipersulit. Gembirakan cara beragama, jangan menakut-nakuti sehingganya membuat orang menjadi lari. Apa sih maksud dari ringankan jangan dipersulit? Kadang-kadang orang beragama saking semangatnya membawa efek samping yang negatif. Misalnya memberat-beratkan ajaran agama itu sendiri. Itulah mengapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyarankan kepada setiap imam sholat, kalau sedang mengimami sholat berjamaah, jangan diperpanjang bacanya, yang ringan-ringan saja. Mengapa demikian? Dikarenakan fa inna fihi mudhaif wasaqim wal kabir. Mengapa imam dianjurkan meringankan ketika jadi imam sholat? Karena di antara makmum di belakangnya ada orang yang lemah, ada orang yang sakit, ada orang yang sudah tua renta. Artinya jangan sampai di satu sisi kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah dengan penuh semangat, tapi ada efek samping, ada orang-orang yang teraniaya, terzolimi gara-gara ibadah kita. Salah satunya imam yang memberat-beratkan, tidak meringankan bacaan ketika sholat. Ini juga sebabnya ketika Nabi mendengar ada anak kecil yang menangis, Nabi sedang jadi imam sholat, Nabi sengaja mempersingkat bacaannya dan mempersingkat timing sholatnya, sehingganya selesai sholat segera bisa datang kepada anak yang menangis tersebut. Ini menunjukkan bahwasanya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala tidak boleh menimbulkan kezoliman. Termasuk dalam konteks ini adalah pengaturan pengarah suara, loudspeaker. Jangan sampai kemudian menimbulkan kebisingan atau mengganggu tetangga masjid. Kadang-kadang kita seolah-olah nggak terima ketika pemerintah mengatur ini semua. Padahal yang mesti kita sadari, zaman Nabi juga nggak ada toa, zaman Nabi juga nggak ada speaker. Makanya saya sepakat kalau ada yang mengatakan speaker itu bid'ah, walaupun ya bid'ah hasanah karena memang ada kemanfaatannya. Nah, ini penting, ada himbauan surat edaran dari Dewan Masjid Indonesia yang memberikan himbauan kepada segenap pengurus masjid yang ada di Indonesia. Baik, kita baca dulu surat edarannya. Surat edaran untuk pengurus masjid di Indonesia telah diterbitkan oleh Dewan Masjid Indonesia DMI menjelang pelaksanaan Ramadan 1444 Hijriah atau di tahun 2023 ini. Surat itu tertuang di nomor 030.D garis miring 3 Romawi garis miring SE garis miring PP strip DMI garis miring 2 Romawi garis miring
2023 tanggal 5 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Ketua Umum DMI Yusuf Kalla dan Imam Adarukutni sebagai Sekretaris Jenderal Dewan Masjid Indonesia. Kita langsung ke 5 poin di surat edaran tersebut. Yang pertama, agar para DKM atau takmir masjid melaksanakan bersih-bersih masjid. Ini himbauan yang bagus. Bersama para jamaah dan mengkondisikan suasana datangnya bulan mulia Ramadan dengan khidmat, semaraknya ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wataniyah, dan ukhuwah insaniyah basyariyah. Himbauan bersih-bersih masjid ini bagus. Karena memang Nabi SAW sangat menyukai orang-orang yang membersihkan masjid. Barang siapa yang membuang satu kotoran saja di dalam masjid, maka Allah akan hapuskan dosa-dosanya dan Allah akan bangunkan untuknya istana di surga. Sesuai dengan himbauan ini, yuk kita semua bersih-bersih masjid. Bayangkan, untuk dapat surga itu nggak harus jadi radikal kan? Untuk dapat surga itu nggak harus ngebom kan? Untuk dapat surga itu sekedar membuang sebutir kotoran di dalam masjid, surga bagi kita. Apalagi masjidnya klimis, masjidnya wangi, masjidnya indah, maka kita semarakkan menyambut bulan suci Ramadan dengan bersih-bersih di masjid. Baik, himbauan poin kedua, agar masjid, musola, langgar, dan surau disemarakkan dan dimakmurkan dengan menyiapkan program tausiah Islamiyah yang menyejukkan, memupuk persatuan dan kesatuan umat dan bangsa sejalan dengan nama fungsional masjid sebagai jami' yang berarti menyatukan atau mempersatukan umat dan bangsa. Jadi memang Allah menyukai kita bersaudara, Allah menyukai kita menjaga persatuan. Yadullah ma'al jamaah. Pertolongan Allah senantiasa membersamai orang yang menjaga persatuan dan kesatuan, menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi kalau ada orang yang mengatasnamakan agama tapi untuk melawan negara, dia sesat. Mengatasnamakan agama tapi untuk mendelegitimasi pemerintah yang sah, dia menyimpang. Himbauan ketiga, agar penggunaan loudspeaker masjid dengan pengaturan suara keluar tidak berlebihan, baik volume, tempo, dan intensitasnya, yaitu 5 menit sebelum adzan zuhur, asar, maghrib, isya, dan 10 menit sebelum adzan subuh. Nah, 5 menit penggunaan loudspeaker luar masjid. 5 menit sebelum adzan zuhur, asar, maghrib, isya, dan 10 menit sebelum adzan subuh. Sedangkan kegiatan lain menggunakan sound system dalam masjid saja. Jadi himbau, semua kegiatan selain adzan sebaiknya menggunakan sound system dalam masjid. Misalnya tadarus, kultum, ceramah, dihimbau menggunakan sound system yang ada di dalam masjid saja. Kemudian yang berikutnya, sesuai surat edaran Menteri Agama nomor 5 tahun 2022 yang telah disepakati oleh Dewan Masjid Indonesia, DMI, dan Majelis Ulama Indonesia, MUI. Hal ini karena mengingat intensitas suara loudspeaker masjid, musola, langgar, dan surau di bulan Ramadan ini akan meningkat lebih dari biasanya. Sedangkan mobilitas kehidupan masyarakat tetap menuntut kebugaran, tempo istirahat yang cukup tentunya. Nah, ini himbauan agar kita bijaksana menggunakan loudspeaker masjid. Seperti negara-negara luar yang menetapkan 85 desibel. Jadi nggak salah ketika kita mengaturnya. Bahkan Indonesia ini lebih tinggi sebetulnya, sampai 100 desibel. Kita mesti bijaksana. Entah kalau saya pikir-pikir juga, ketika kita kultum atau ceramah, di loudspeaker, khawatir orang-orang yang tidak datang ke masjid salah mendengarnya. Mendengarnya sepotong-sepotong, akhirnya mereka salah mengamalkannya. Atau ada sesuatu yang sensitif, nanti tetangga masjid jadi tersinggung dengan gara-gara kata-kata kita. Jadi kita mesti bijaksana sebetulnya menggunakan speaker luar. Himbauan ini sangat tepat sekali dan sangat bijak. Ya kalau ingin mendengarkan ceramah, datang ke masjid. Karena beragama yang benar, ngaji yang benar, taklim yang benar, ya kita berjumpa.
Face to face, talaki, kita berjumpa, bertemu, berkumpul dalam satu majelis, baru datang barokahnya. Jadi kalau kita tidak hadir di majelis, mendengarkan ilmu cuma jarak jauh saja, khawatir nantinya ada yang disimpangkan oleh setan. Makanya belajar tanpa guru dan belajar tanpa berjumpa dengan guru, maka gurunya adalah setan. Walaupun yang dia baca benar, yang dia dengar mungkin dari konten YouTube yang benar, tapi ingat bahwasanya tanpa berjumpa langsung dikhawatirkan ada miss di sana, yakni setan memanfaatkannya. Baik, kemudian yang berikutnya, yang keempat, karena pada bulan Ramadan ini masyarakat dan bangsa ini sudah mulai memasuki suasana demam politik menuju pemilu 2024, maka agar gema Ramadan dimaksimalkan untuk membangun kedamaian dan ketakwaan, sehingga semua masjid, musola, langgar, dan surau agar disterilkan dari tarik-menarik kepentingan politik dan politik kepentingan yang justru akan berpotensi memecah persatuan dan keutuhan umat dan bangsa. Jangan berpolitik praktis di dalam masjid. Jangan gunakan Ramadan sebagai panggung politik, panggung kampanye politik. Makanya man takallama bi kalami dunya fil masjid, barang siapa yang mempropagandakan urusan dunia di dalam masjid, termasuk mempropagandakan bisnis, mempropagandakan alias kampanye politik, ahbatallahu amrahu arba'ina sanah, maka Allah hapus semua kebaikannya, amal perbuatannya selama 40 tahun lamanya. Nggak mau hapus kan? Baik, kemudian yang berikutnya, himbauan poin kelima, agar DKM atau takmir masjid tetap menyampaikan pesan kuat agar seluruh jamaah tetap memperhatikan pola sehat dalam aktivitas di masjid dan di musola. Ini himbauan bagus. Saya sebagai mubaligh, penceramah, mengapresiasi himbauan Dewan Masjid Indonesia. Mudah-mudahan himbauan ini bisa kita jadikan pedoman moral dalam beribadah di bulan suci Ramadan. Nah, baik, yang berikutnya yang ingin saya garis bawahi tentang penggunaan toa, loudspeaker masjid. Hendaklah kita bersikap bijaksana. Jangan mau terprovokasi oleh kelompok-kelompok yang memang sengaja melakukan mispersepsi, sengaja seperti salah paham dengan himbauan pengaturan toa masjid, seakan-akan pemerintah anti-Islam, pemerintah nggak suka dengan Islam, nggak suka dengan masjid. Sekali lagi ingin saya tegaskan, zaman Nabi nggak ada loudspeaker, nggak ada Allah, maka itu bid'ah, tapi bid'ah hasanah. Jadi nggak perlu ngotot juga tentang perkara ini. Lagi pula sebetulnya Indonesia adalah negara paling bebas dalam penggunaan speaker masjid, paling bebas. Coba kita perbandingkan dulu. Misalnya Malaysia. Di Malaysia itu masjid boleh pakai toa, hanya untuk azan saja. Ini Malaysia loh. Itu kerajaan Islam, hanya boleh untuk azan saja. Kemudian Mesir melarang toa selama Ramadan agar ibadah lebih tenang. Mesir malah melarangnya, penggunaan loudspeaker luar selama bulan suci Ramadan. Arab Saudi hanya boleh pakai speaker dalam masjid saja. Hanya boleh sound system dalam masjid saja. Untuk aktivitas selama bulan suci Ramadan, mungkin ada ceramah, mungkin tadarus dan lain sebagainya. Untuk adzan, sholat Jumat, Id, dan minta hujan. Jadi speaker masjid hanya boleh digunakan untuk adzan, hanya untuk sholat Jumat, dan kemudian sholat Id dan sholat minta hujan. Ini Arab Saudi loh. Nabi lahir di situ. Disitulah perkembangan Islam pertama kali. Para sahabat juga di sana semua. Arab Saudi saja hanya boleh menggunakan loudspeaker untuk azan saja. Hanya untuk azan. Untuk ceramah, tausiah, dan lain sebagainya, tadarus tidak diperkenankan. Loudspeaker luar masjid. Kemudian yang berikutnya, India. Pengeras suara masjid ilegal. Kalau ada pengeras suara masjid yang katakanlah berlebihan, ini ditetapkan ilegal, dipantau oleh pengadilan tinggi. Bayangkan, penggunaan loudspeaker yang berlebihan itu dipantau oleh pengadilan. Itu di India. Kemudian Indonesia, penggunaan toa diatur oleh Kementerian Agama, tapi tidak ada sanksi bagi pelanggar. Makanya Indonesia ini, saya ulangi,
Saya ulangi, makanya Indonesia ini negara yang paling longgar. Kalau di Arab ada sanksi penggunaan loudspeaker sembarangan. Nah, Indonesia bebas. Tapi jangan sampai kebebasan ini membuat kita tanpa batas. Kita nggak boleh berbuat zalim kepada orang lain. Karena mengapa? Tetangga masjid banyak umat beragama lain juga. Kemudian tetangga masjid ada orang yang belum istirahat, kurang tidur, ada bayi yang masih cukup istirahatnya. Jadi jangan mau kemudian terprovokasi oleh kelompok-kelompok yang sengaja menyebar provokasi. Yang mengajak rakyat ini berpikir negatif seolah-olah pemerintah anti-Islam. Padahal itu sudah sesuai dengan ajaran Islam itu sendiri. Kemudian yang berikutnya, Indonesia adalah negara dengan jumlah masjid yang paling banyak sedunia internasional. Dan masjid berdekatan. Coba Brunei Darussalam saja kerajaan Islam. Jarak masjid ke masjid 3 kilo, 5 kilo. Begitu juga Malaysia. Di negara-negara Arab, jarak masjid 1 kilo, 2 kilo, jauh-jauh. Makanya orang yang sering ribut tentang perkara ini, betul kalau kata orang tuh kopinya kurang kental, mainnya kurang jauh. Coba bro. Antum semua itu, saya pakai kata antum ya. Antum semua itu sekali-kali main jauh dikit ke Mesir, ke India, jalan-jalan ke Arab Saudi kalau haji atau umroh. Jalan-jalan keliling ke kota-kota itu, sengaja bayar taksi betul agar tahu bagaimana keadaan masjid di sana. Bandingkan dengan di Indonesia ini, masjid kencang semua suaranya. Nggak ada di negara-negara Islam yang lainnya. Di Indonesia ini masjid sangat banyak. Jumlah masjid saja 800.000 masjid. Itu belum musola. Mungkin kalau diperkirakan 1,5 juta itu masjid dan musola di Indonesia ini. Jumlah masjid terbanyak di Indonesia itu Jawa Barat. Mencapai 60.000 masjid lebih, belum musola. Terbanyak kedua Jawa Tengah, 50.000 masjid lebih, belum musola. Terbanyak yang ketiga Jawa Timur, 48.000 masjid lebih. Terbanyak keempat Sulawesi Selatan, 14.000 masjid lebih. Terbanyak kelima Lampung, 12.000 masjid lebih. Masjid berdekatan. Kadang-kadang ada satu RT 2 masjid. Satu RT 3 masjid. Bahkan saya sering menyaksikan masjid jaraknya cuma 100 meter. Bahkan ada masjid yang jaraknya cuma 15 meter. Dua-duanya dipakai untuk Jumatan. Dua-duanya pakai menara. Adzannya saingan. Khutbahnya pakai loudspeaker. Saingan juga. Tumburan suara adzan. Tumburan suara khatib. Ini ada apa dengan ini semua? Jadi sangat bijak untuk Islam yang rahmatan lil alamin, kita mengatur volume loudspeaker dan secara bijaksana penggunaan loudspeaker masjid sesuai dengan himbauan Kementerian Agama dan surat edaran Dewan Masjid Indonesia sebaiknya 5 menit sebelum adzan. Dan kemudian untuk subuh 10 menit sebelum adzan. Adapun kegiatan taraweh, tadarus, ceramah, kultum, ada baiknya kita menggunakan sound system dalam masjid. Nah, bagi yang ingin mendengarkan ceramah dan tausiah, hendaknya datang ke masjid dan kita mentausiahkan agama di masjid. Islam yang rahmatan lil alamin, yang menyatukan dan meningkatkan persaudaraan. Ini saja dulu, mudah-mudahan ini semua bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.